Ke informasi selanjutnya pemirsa, tangis histeris pecah saat tim SAR gabungan evakuasi korban longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan setelah pencarian selama berjam-jam. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, 2 rumah rusak dan 3 orang terluka akibat ledakan tabung gas. Kita pulang, Ki. Tangis ibu ini tak terbendung saat tim SAR gabungan kembali menemukan 1 orang korban longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Zona 4. Proses evakuasi berlangsung alot lantaran jenazah korban terkubur dalam tumpukan sampah yang cukup dalam. Petugas terpaksa menggunakan eskavator untuk mengangkat tumpukan sampah yang menimbun korban. Saat ditemukan, kondisi jenazah masih utuh. Namun untuk memastikan identitasnya, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beginilah kondisi 2 rumah warga di Kampung Kayu Manis, Cianjur, Jawa Barat. Rusak berat pasca terjadinya ledakan yang diduga dari tabung gas berukuran 3 kg yang sempat mengalami kebocoran. Kejadian bermula saat seorang warga hendak memanaskan kopi di kompor. Namun tak berselang lama ledakan terjadi hingga rumahnya rusak berat dan menimpa rumah yang ada di sampingnya. Kini ketiga korban menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadiannya setengah 12 malam. Terus kan saya mah nggak dengar suara ledugannya itu nggak dengar. Cuman saya bangun jam 12 ngedengar ada suara jerit-jerit orang-orang di luar rumah gitu. Selama masa perbaikan, kini pemerintah setempat berencana merelokasi tempat para korban ke rumah yang telah disiapkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, truk tronton lindas 5 pengendara sepeda motor di lampu lalu lintas di Blora, Jawa Tengah. 1 pengendara tewas sementara 4 lainnya terluka. Kecelakaan maut yang terjadi di lampu lalu lintas perempatan desa Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, Jawa Tengah, terekam video amatir. Sebuah truk tronton mendadak alami remblong hingga tak mampu menguasai laju kendaraan hingga melindas 5 pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di lampu lalu lintas. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang pengendara tewas di tempat dan 4 lainnya terluka dan dilarikan ke klinik. Pada saat berjalan menurun tiba-tiba mengalami remblong. Nah, kemudian sesampainya di TKP, tepatnya di Simpang 4 traffic light ikut wilayah desa Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan. Kini polisi masih memeriksa sopir truk tronton, sementara bangkai kendaraan telah dievakuasi ke Satlantas Polres Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Aktivitas pasar tumpah di Majalengka, Jawa Barat ini berpotensi memicu kemacetan saat arus mudik Hari Raya Idul Fitri. Pedagang berjualan di sepanjang pinggir jalan. Arus kendaraan yang datang dari arah Bandung ke Jawa Tengah tersendat oleh aktivitas pasar tumpah di Desa Panjalin, Kecamatan Sumberjaya. Setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri, pedagang sandang musiman yang datang dari Cirebon, Indramayu, dan Jakarta menjajakan pakaian di lapak sepanjang pinggir jalan. Mereka menyasar warga Majalengka, Kuningan, dan Indramayu yang berbelanja baju lebaran. Memang ini setiap tahun kan kalau mau lebaran? Ya tradisi lah, kalau lebaran rame tradisi. Akan setiap tahun di sini dagang? Iya. Jadi nggak aneh lihat macet begini? Udah biasa. Udah biasa. Pasar Panjalin di Desa Panjalin Kidul menjadi titik krusial jalur arteri Cirebon Bandung. Area ini diprediksi akan menjadi titik rawan kemacetan arus lalu lintas kendaraan pada arus mudik lebaran. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Jauhadi, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana ngabuburit di kawasan Blok M Jakarta Selatan tampak lebih meriah nih dari biasanya. Selain aroma takjil yang menggoda, kerumunan warga juga terlihat antusias menyaksikan penampilan live dari Aldi Taher dalam acara bertajuk Kolesterol Tobat Ramadan Lebih Nikmat berikut ini.
Tidak hanya hiburan musik, acara bertajuk kolesterol Tobat Ramadan Lebih Nikmat ini juga diisi dengan tausiah dari Ustadz Jojo serta games interaktif bersama konten kreator Karmalogi. Kampanye ini bertujuan mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap kadar kolesterol, mengingat menu berbuka seperti gorengan dan makanan bersantan sangat digemari. Sebagai solusi praktis, warga diajak mengkonsumsi Nutripenecol yang mengandung plainstanol ester untuk membantu mengurangi penyerapan kolesterol setelah makan. Melalui campaign Kolesterol Tobat Ramadan Lebih Nikmat, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga kolesterol, bukan tentang membatasi kenikmatan, tetapi tentang menjaga agar kenikmatan itu bisa tetap dirayakan. Eat, Benecol, Repeat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat tetap bisa menikmati keseruan kuliner khas Ramadan tanpa harus khawatir akan kesehatan tubuh. Dari Jakarta, Dias Triawan, Leman Anyus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin tampil beda pada Hari Raya Idul Fitri nanti, perlengkapan ibadah unik dan juga estetik nih bisa menjadi pilihan untuk digunakan beribadah maupun sebagai bingkisan. Di Yogyakarta, sebuah tempat percetakan kebanjiran order sajadah custom yang didesain bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Jelang Lebaran, salah satu usaha percetakan di kawasan Kota Gede, Yogyakarta tampak sibuk. Jika biasanya mengerjakan dokumen perkantoran, selama Ramadan, para karyawan justru disibukkan dengan produksi sajadah custom atau sajadah modifikasi. Dengan metode digital printing, gambar pesanan pembeli dicetak pada kertas khusus sebelum ditransfer ke bahan sajadah berbahan jersey yang ringan dan mudah dilipat. Usaha yang dirintis sejak 2 tahun lalu ini berawal dari banyaknya permintaan warga yang menginginkan peralatan ibadah dengan sentuhan personal. Tak hanya dari Yogyakarta, pemesan sajadah custom juga berasal dari luar Jawa, bahkan hingga mancanegara. Untuk sajadahnya karena memang sekarang udah masuk dunia digital ya, jadi lebih banyak yang custom gitu. Jadi saya carinya yang memang bisa dikreasikan gitu. Pemesan sendiri kita customer dari Jogja ada, dari luar Jogja ada, bahkan kita beberapa kali itu kirim ke luar negeri. Sajadah custom ini juga banyak dipesan sebagai souvenir organisasi maupun hampers lebaran karena keunikannya yang bisa mencantumkan desain khusus. Dari Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu siang hari ini. Saya, Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.